Dan buat gue apa lagi ya, udah cukup gitu. Gue nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya emang ditanya keinginan gue apa secara pribadi, ya mungkin justru malah yang berharga buat dia tempat-tempat kayak gini dan waktu. Itu yang gue pengen punya lebih banyak sebenarnya, waktu gitu. Kalau misalnya waktu gue lebih banyak gitu, wah mungkin gue bisa melakukan lebih banyak hal. Kalau keinginan gue pribadi secara materi kayaknya udah. Berarti lu ya. udah bisa bilang kebutuhan pribadi lu tuh cukup gitu ya? Iya udah, alhamdulillah cukup banget sih. Mau ngapain lagi ya gitu kan? Kayak mau punya apa lagi? Jadi ya jadi musisi bukan berarti hal-hal yang dianggap tidak sukses itu ada gitu ya. Tapi bisa jadi ya kayak buktinya lu bisa melakukan banyak hal dan lu juga mencukupkan kebutuhan lu asal lu tahu kadar cukupnya. Iya, kadar cukupnya. Mungkin juga karena capek ya. Kayak misalnya tadi ngomongin finansial, kalau kita mengejar materi nggak ada habis. Nggak ada habisnya, ya. Kayak wah selalu ada yang ini, selalu ada yang lebih, selalu ada yang lebih. Cuman akhirnya kalau itu tadi mungkin karena ada satu misi visi yang ya kembali ke obrolan gue dengan kakak gue gitu. Oh ternyata nilai keberhasilan seorang Endah gitu mungkin berbeda dengan nilai keberhasilan orang lain. Yang mana itu juga nggak apa-apa. Orang punya cita-cita, punya rumah yang banyak, besar, punya mobil yang mewah, itu juga nggak apa-apa gitu. Hanya mungkin nilai itu nggak ada di gue gitu. Welcome to New York sih itu sih. Banyak lalu lalang. Iya seru ya. Rame. Ya maksudnya mungkin kebutuhan itu di gue berbeda. Dan nggak apa-apa ya. Gue nggak mengecilkan sama sekali keinginan pribadi banyak orang, karena pasti ada latar belakang kenapa orang mengukur kesuksesan atau keinginan dia dengan hal-hal itu gitu. Dan gue menghargai itu sih. Hanya kalau ditanya tadi masalah perempuan, finansial apa segala macam, gue tipikal yang cukup bahagia dengan apa yang gue punya sih sebenarnya. Udah, buat gue kayak ngobrol sama Mas Reza, kita mau tinggal di tempat lain selain Pamulang nggak sih? Gue bilang, kalau gue sih kayak gue tuh udah cukup aja sih. Aduh. Cukup aja. Istri idaman nih begini nih. Nggak menuntut banyak dari suaminya nih. Malah kadang-kadang gue ngerasa memang suami gue yang kayak, ayo kita harus apa gitu. Dia gue paham banget dia sebagai suami pasti pengen bisa memberi gue lebih banyak gitu. Iya, ya karena wajar dong suami, takutnya lu kekurangan yang lu butuhkan kan. Insecure juga buat suami. Padahal sebenarnya enggak sih, gue happy aja. Nah, gue udah cukup gitu. Dan seiring perjalanan usia pernikahan kami kan udah dari 2009 ya, tapi sebenarnya sama Reza kan dari 2004, jadi hampir 20 tahun lah gue bareng-bareng sama dia tuh. Ya akhirnya kita saling mengenal. Oh suami gue dia mau apa, gue achievement gue kayak apa gitu loh. Akhirnya kita udah bisa memahami itu gitu. Dan butuh waktu nggak sebentar ternyata gitu untuk menyamakan itu, nggak sebentar. Gue tuh kebayang ya, lu tuh bisa diduplikat banyak gitu Mbak di berbagai daerah. Nggak hanya Pamulang, jadi ntar mungkin daerah-daerah mana tuh punya kemandirian yang sama gitu. Karena gue ngeliatnya kalau udah ngeliat Earhouse dan Endah Reza tuh di kepala gue tuh udah kemandirian gitu. Udah ada sebuah kemandirian dari satu wilayah gitu. Karena di situ banyak banget ya, putaran ekonominya jadi ada, putaran kreativitasnya juga ada gitu ya. Terus lu ngomongin hub, ada juga di situ kan, jadi hub juga kan. Semua ketemu gitu. Tapi jangan-jangan juga nggak gitu, Bik. Karena buat gue setiap tempat tuh karakternya beda-beda ya. Jadi memang harus jangan diduplikasi apa yang sudah gue lakukan. Bisa jadi nggak berhasil di tempat lain. Oke. Iya, karena menurut gue yang paling penting adalah setiap orang yang merasa punya hati untuk bergerak ya, lo bergerak dengan aja, caranya. dengan caranya sendiri aja. Gue lebih percaya itu. Mungkin dulu ada gitu idealisme, wah ini kalau kayak gitu mungkin ada ya. Cuman kayaknya semakin gue belajar, gue belajar berorganisasi juga kan misalnya. Dari situ juga gue akhirnya juga ada pemikiran-pemikiran kayak gini. Nggak apa sebenarnya gitu. Setiap orang punya caranya sendiri. Tapi yang paling penting adalah mereka yang mau bekerja dan mau gerak gitu. Yang akhirnya itu yang lebih dibutuhkan daripada misalnya menduplikasi apa yang ada, ternyata
workout, works. Ya. nggak works. Nggak sesuai. Ya karena itu beda gitu. Jadi mungkin ini berhasil di Earhouse gitu, tapi belum tentu berhasil di tempat lain gitu. Ini juga alasannya kenapa Earhouse nggak mau dibuka cabang ya? Karena lu sempat cerita ada yang nawarin gitu. Ada untuk ya itu. beberapa Tapi lu nggak nawarin. bisa. Ya. Iya, ya karena memang ya secara energi juga gue belum ada. Iya. Di sisi lain juga justru malah mengangkat apa ya, lokalism gitu ya, yang ada di sana akan lebih menarik nggak sih gitu. Iya, Kalau gue sih sebenarnya lebih percaya itu ya. Gitu. Jadi make your own, kembangkan sendiri, cari kira-kira komunitas apa yang work di sini, kegemarannya pada apa sih gitu. Atau yang nggak usah melihat dari market, dari diri lu aja, lu sukanya apa sih? Oh lu sukanya misalnya gue peduli banget sama lingkungan, gue pengen bikin tempat yang memang bisa belajar daur ulang kertas bareng, bisa bikin kompos bareng, bisa sama-sama jadi bank sampah. Itu buat gue udah keren banget. Tapi ada misalnya ada tempat makannya yang mana misalnya makan makanannya mungkin plant based gitu, dan diambil dari kebun sendiri, kopinya juga mungkin lokal. Itu kan ide yang menarik juga ya. Jadi nggak harus melulu nulis lagu, jadi venue untuk nge-band, jadi venue buat enggak juga sih. Tergantung kebutuhannya, kira-kira apa sih yang lu suka, yang bisa lu berikan di situ gitu. Itu akan jauh lebih workout. Iya. Kalau ngomongin soal problematika musik yang sekarang nih Mbak, terkait hak cipta segala macam, lu kan aktif di Ampli gitu ya. Lu juga melakukan advokasi. Boleh cerita nggak tadi lu kemarin ke tempat apa, pertemuan namanya apa? Iya, gue agak lupa ya. Tapi Fidusia. Iya. Fidusia. Fidusia. Ya pemerintah sedang berusaha untuk membicarakan sistem penilaian untuk kekayaan intelektual. Yang mana gue sebenarnya datang ke situ sih sebagai undangan dan mengamati aja ya gitu. Karena ya memang masih cukup panjang untuk mencari standar penilaian kekayaan intelektual, karena apalagi misalnya kalau kita bilang entitas lagu gitu, secara infrastruktur, secara mengukur bagaimana sebuah lagu ini nilainya, gimana nilai transaksi di pasar, kemudian data-data segala macam, memang masih cukup banyak PR di situ ya. Cuman ya gue menghargai sih usaha-usaha pemerintah dalam mencoba untuk ibaratnya ya menaikkan mungkin ya concern kita terhadap kekayaan intelektual gitu. Meskipun kembali lagi kayaknya memang masih jauh. Kalau gue sih ngelihatnya masih jauh. Masih dan harus lebih banyak melibatkan stakeholder yang lain gitu. Karena menurut gue mungkin hal-hal kayak gini nggak bisa terburu-buru. Kalau gue pribadi ya nggak bisa buru-buru ya, seperti biasa hal-hal yang terburu-buru kan selalu mess up ya. Kayak kejadian RUU permusikan waktu dulu kan karena buru-buru bla bla bla, akhirnya waduh kok malah gini gitu. Jadi gue termasuk penganut yang lebih sabar, banyak riset mungkin gitu. Tapi dikerjakan. Itu kan yang penting kan. Iya, dikerjakan gitu. Dan menurut gue nggak apa-apa kalau emang butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih solid gitu. Iya. Ya itu sih ya, di Ampli sih sebenarnya sejauh ini aku lebih banyak belajar organisasi, belajar banyak undang-undang, karena mungkin kalau Ampli kan dari kemarin kita banyak berkutatnya membahas regulasi-regulasi hak cipta gitu.